ekonomi kita tumbuh dengan daya beli masyarakat yang baik, kan konsumsi harus stabil. Syarat konsumsi stabil kan ya yang dibeli oleh masyarakat juga harus stabil. Nah, karena ada inflasi maka otomatis ya harus menyesuaikan dengan inflasi yang terjadi untuk upah begitu. Nah, memang tidak berlaku tahun ini gitu kan. Regulasinya berlakunya tahun depan begitu ya. Karena kalau begitu ditetapkan biasanya nggak langsung begitu karena pelaku usaha juga harus menghitung ulang kapasitas bisnis mereka berapa kenaikan upah yang pantas sesuaikan dengan prospek di tahun depan begitu ya. Nah, menurut saya ya mau tidak mau ya harus ada kenaikan upah lah. Besarnya bervariasi, tapi minimal agar daya beli masyarakat atau pegawainya tetap bisa bekerja normal dengan kehidupan yang normal, minimal inflasi ya itu yang harus ditanggung. Ditambah ada insentif. Insentifnya apa? Tergantung kinerja masing-masing sektor gitu. Ada sektor yang tumbuh tinggi misalnya telekomunikasi, wajar mereka trennya lebih tinggi karena istilahnya perusahaannya keuntungannya lagi tinggi lah begitu. Tapi ada sektor yang sekarang lagi gak bergerak nih, misalnya di sektor real estate, di sektor konstruksi, itu kan growth-nya kemarin kurang lebih 2%. Jadi ya mungkin kalau mereka naik hanya memenuhi ekspektasi dari inflasi plus tambah sedikit insentif. Jadi bisa beragam menyesuaikan masing-masing sektor gitulah. Nah, memang bagi pekerja minimal ya itu dulu yang dipegang lah, jangan sampai tidak ada kenaikan tahun depan. Ya pasti para menjerit ya keluarga entah buat anak-anak atau biaya macam-macam itu kan sangat tinggi begitu. Berarti di UMP, di upah tahun depan ya, Betul, formulasi upah tahun depan ya? Iya kan harus dibahas dan diputuskan sekarang. Oke. Jadi bukan tahun ini, bukan untuk tahun ini. Tapi Iya. kalau misalnya kayak gitu, pengusaha terima nggak sih Pak dengan kenaikan yang lebih dari biasanya begitu? Ya pasti akan melakukan penolakan ya. Makanya yang saat ini dilakukan adalah bagaimana regulasi itu sebisa mungkin menguntungkan para pelaku usaha begitu. Jadi regulasinya begitu. Nah, tinggal regulasi ini kan domainnya pemerintah, tidak ke parlemen ataupun siapapun ya. Bagaimana nanti memang ada ruang negosiasi antara kelompok buruh ya dengan para pelaku usaha terhadap peraturan Menteri Tenaga Kerja soal upah itu sendiri begitu ya. Ya kalau tidak dibuka ruang pasti akan ada banyak pihak yang dirugikan begitu ya. Forum dialog sangat penting, terutama itu kan menjadi katakanlah peraturan Menteri Tenaga Kerja sebagai dasar, tapi nanti ada ruang dialog antara pelaku usaha dengan pekerja itu juga harus dilakukan. Hanya bipartit saja begitu, kecuali sudah ada konflik baru tripartit ya dengan pemerintah. Nah, tapi baseline-nya adalah memang regulasi pemerintah dulu yang mendukung ke arah situ untuk penyesuaian begitu. Oke. Jadi kalau tahun ini atau musim ini kita bisa berhemat dan masih bisa menahan beberapa pos pengeluaran yang dirasa tidak terlalu penting, kemudian berhemat begitu. Tahun depan mudah-mudahan kita dapat upah yang lebih tinggi begitu Pak ya, dengan inflasi yang lebih tinggi juga. Ya, saya kira memang kan ya kalau misalnya tidak ada penyesuaian ya ekonomi kita nggak akan tumbuh begitu ya. Ya bahwa karena upah menjadi satu faktor penting daya beli ya dan ekonomi kita harus bagus ya akan ada penyesuaian begitu. Jadi tapi catatannya tadi ya nggak bisa disamakan antar sektor, antar daerah begitu. Jadi karena itulah ruang dialog antara para pekerja dengan para pelaku usaha ya harus fair dan juga berkeadilan. Artinya nggak bisa juga semena-mena mentang-mentang yang memberikan kontrak para pelaku usaha begitu. Oke, baik. Jadi harap bersabar dengan kondisi saat ini.